Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat. Khudh bil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawat. Wa ala alihi wa sahbihi ma damat sadat wal qadat. Salatan tabdahu lana biha wa bil khairati was sa'adat. Fi darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa fi auladina wa ala ikhwanina من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد ونجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات وبني الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Hibah yaitu memberi, halaman 38. Maksud hibah adalah memberi, yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tidak minta pembalasan kepadanya, murni memberi. Biasanya hibah ini nilainya ganal biasanya. Kalaunya nilainya halus itu bisa sedekah atau hadiah. Kalaunya ganal biasanya hibah. Dan hibah ini formal lah, sifatnya resmi. Kalau sedekah bisa aja kada resmi karena nilainya biasanya kada banyak. Hadiah pun nilainya kadang kada banyak. Tapi kalau hibah ini karena nilainya banyak dan ada hubungannya dengan kepentingan orang banyak, maka ada formalitasnya, ada akadnya, ada rukunnya. Maka yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain atau kelompok tertentu, atau masyarakat tertentu yang diberiin itu, dengan tidak minta pembalasan kepadanya. Bedang sanak misalnya, berdua, yang saikong, yang kakak sugih, yang ading miskin, maka dihibahkan sebuah rumah yang ganal kepada ading yang miskin ini. Nah, ini lain sedekah, lain juga hadiah, karena nilainya ganal, maka disebut hibah narannya. Atau memberi tanah misalnya kepada masyarakat misalnya, yang penting di situ sagan kalaluan jalan, supaya mudah orang secara umum berjalan di situ, lalu dihibahkan tanah itu. Nah, ini hibah sebenarnya. Jadi nilainya biasanya banyak kalau hibah itu. Hukumnya itu, tapi di sinilah hibah ini tidak minta pembalasan kepada orang yang diberi. Nah, kada minta balas. Amun minta balas itu narannya menanam saham, lain hibah. Maka hukumnya, hukum hibah itu sunnah. Nah, berarti berpahala aja kita. Asal ikhlas, ada kan pahala jadi akhirat. Tapi mun hibah ini misalnya kada ikhlas, maka kada ada pahalanya. Demikian pula hukum dari sedekah dan hadiah sama pada sunnah juga hukumnya itu maksudnya. Lah, jadi sedekah ini memberi orang yang inya hendak diberi sedekah narannya. Kalau memberi orang tuh kada hendak diberi, hadiah narannya. Sedikit aja perbedaannya. Atau memberi orang yang di bawah kita dari sisi derajat, sedekah. Memberi orang yang dari derajat tertinggi pada kita, hadiah narannya. Nah, cuma secara makna, bila orang tuh hendak diberi, apalagi berucap, lalu kita beri, sedekah narannya. Bila orang tuh kada hendak, cuma kita yang hendak memberi, disebut hadiah. Kada boleh kita berucap lawan habib, lawan guru, peguruan seorang, guru belum bersedekah aja, tuh kada tahu dibasa. Karena beban habaib haram hukumnya memakan sedekah. Nangka itu juga Rasulul Anbiya munnya mengikut para nabi, para rasul, juriyat Rasulullah. Nah, itu kada patut diucapi dengan kata-kata sedekah. Karena mereka itu kada pernah berisi perhatian tamak sebenarnya kayak itu. Nah,
lawan secara adab kada bagus, karena derajat mereka itu tertinggi pada kita. Nah nih, walaupun sidin juga misalnya kaparluan benar, papa lah misalnya Habib nih papa, jangan kita mengucap kata-kata sedekah itu tetap hadiah, karena sidin kada layak menerima sedekah, karena sidin batang tubuh sidin derajatnya tertinggi pada kita. Nah itu. Tapi kalau orangnya tadi handak dan itu bukan bagian dari para minal aulia, minal habaib lain, orang biasa nih. Nah, hendak lagi minta, nah kada apa-apa kita menyebat nih sedekah ulun celai jangan kada apa-apa itu. Boleh aja. Seperti firman Allah Ta'ala, jadi baik itu hibah, sedekah maupun hadiah, munkawa, bandanya tuh yang diberiakan, yang kita sayangi, yang kita masih ketuju. Amun kita memberi wadai, seminggu sudah dalam kulkas. Jadi kita nih kada nyaman lagi nih, beriakan gin. Nah ini kan ada pahalanya. Kita aja kada makan. Tikus saja kada mengoleh. Cak ibarat buah yang hanyar dibalah, itu yang diberiakan. Cak ibarat makanan yang hanyar dimasak yang panas-panas, itu yang diberiakan. Nah, jangan yang sudah simpan menyimpan seorang kada kau memakan lagi, kenyangan yang ada yang hanyar diberiakan. Ini maulah rumah panasan. Nah, apalagi hari sudah panas menjentang medaholo bagiannya. Jadi napa sebab mulah rumah panasan, diantaranya makanan berlebihan tadi yang di kulkas atau tadi yang di dalam tertudung dalam lemari sampat basi tabuang. Nah ini perhatikan benar, ini pun banyak benar kejadian ya orang-orang sugih ini. Nah ya kalau orang miskin kan kada sempat tabuang, habis langsung sekali hadap habis, ada lagi jatuh orang miskin. Nah kalau yang kita yang bunuh orang sugih ini yang ada nih kata makan lagi, ada pulang makanan. Hendak diberiakan sayang dulu kalau kemudian masih tak mau makan, bila sudah kita makan lagi yang diberiakan kada ada pahalanya. Nah dalilnya ini lan firman Allah Ta'ala, lan tanalul birra, engkau tidak akan memperoleh pahala kaina di akhirat hatta tunfiqu, kecuali engkau maimfakakan, mahadiyahakan, mansadaqahakan, mahibahakan, mimma, daripada barang yang tuhibbun, kalian masih mencintainya. Nah, hanyar nukar sandal maka 5 juta sepasang, sayang bener nih diberiakan. Nah, kenapa kau memberiakan 2 pasang menukar? Nah, cobakan itu sekali-sekali mengamalkan ini nukar sati, maka pas papanasannya sekalinya diberiakan ke orang, seorang masih hendak lagi, coba akan nangka itu sekali samustawa seumur hidup sekali. Coba akan yang masih panas seorang hendak sekalinya dipaksa akan memberiakan sekali seumur hidup. Nah kayak itu caranya. Hanya tentu membangun rumah diberiakan sekalinya. Waduh, ini kata kisah tuh Bang. Misal ya kalau kadusah yang terlarang-larang, yang sederhana aja kita tuh masih cinta mimma tuhibbun, lalu kita sanggup memberiakan ke orang. Nah ini yang luar biasa pahalanya. Artinya tiadalah kamu mencapai sebuah kebaikan, maksudnya mendapat pahala yang sempurna, sehingga kamu menapakahkan hartamu dari barang yang masih kamu cintai. Nah yaitu sebesar-besar pahala, yaitu sebesar-besar pahala sedekah atau pahala hadiah atau pahala hibah, sama aja maksudnya, ialah memberikan yang lebih dikasihi olehmu. Nah sayang benar kita beriakan Nah ini termasuk amaliyah orang-orang yang hendak jadi wali kayak itu. Amun kita hendak jadi wali, amaliyahnya kada gancang nang kayak ini, kada wani besilang, ada harapan menwala iya. Rukunnya itu 4 perkara. Nah jadi hibah ini 4 perkara rukunnya. Beda lawan sedekah lah, sedekah ini kada berurukunan. Nah kalaunya hibah ini kan lebih resmi pang sifatnya, dan biasanya ada berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Nah maka rukunnya 4 perkara.
Satu yang memberi, bapak nggak ada yang memberi kayak apa kisahnya? Ada orang yang memberi dulu. Yang kedua yang diberi, ada orangnya yang diberi. Yang ketiga barang yang diberikan. Nah barangnya ada yang dihibahkan. Angka empat lapas akad dari keduanya. Nah ini ulun hibahkan non pian lah, inggih ulun terima hibah pian. Nah ada ucapan nangka itu. Amun pian mahibahkan misalnya kendaraan, pian andak di halaman rumah orang yang pian bari itu kuncinya diam aja pian, kada kau dibedakan hibah walaupun kasat hati hibah, tapi pian berdiam. Jadi yang penerima tuh melihat kunci siapa ini aja, siapa ampunnya ini aja, maka bedakan pulang sudah motor pulang. Kada tahu kisahnya ini. Nah ini kada belum berhasil hibah lagi. Bepandir dulu. Ini ulun hibahkan non pian. Inggih, ku terima aja misal. Nah itu disebut akad narannya. Orangnya pun kada bisa bepandir, betulis. Kada bisa betulis, beisyarat. Kada bisa beisyarat, orang mati tuh. Harus dipandir lagi. Syarat-syaratnya itu syarat-syarat hibah seperti syarat jual beli. Nah sama, artinya orang yang memberikan menghibahkan ini akil balik. Hibah itu pulang orang yang menerima hibah balik berakal juga sama, kada dipaksa, sama-sama kada dipaksa. Nah itu maksudnya. Betul bendanya pulang benda yang haram, benda yang haramnya, benda yang kada diharamkan pulang. Nah itu sama seperti syarat-syarat sah jual beli juga. Dan tidak harus pasah. Nah kada boleh dipasah. Arti dipasah itu dibatalkan. Hanya mbah ucap kuhibahkan istriku yang pertama kepada misal sekalinya kada jadiin ya. Misal ada boleh mahibahkan ada kawaya lah. Nah, mun hendak mahibahkan bini yang pertama misalnya tetap baik kita berucap cerai atau secara jelas maupun secara bakasat dan kata-kata yang kinayah bisa aja, betul tetapnya nikah pulang kada kawan langsung sing asik alhamdulillah aja menerima hadiah bini kada kawan itu tetap nikah juga pulang. Nah itu jadi syaratnya dan tidak harus pasah sesudah diterimanya. Nah itu sesudah bina kabar bacanya lo sesudah diterimanya. Jadi mun sudah sarah terima kada kawa lagi dipasah digagalkan. Melainkan pemberian seorang bapak atau seorang ibu kepada anaknya atau dari yang di atasnya, maka haruslah ia rujuk, bolehlah inya mempasah. Abah memberi kita sepeda motor, kalau jadi kita kayak kuberi yang nyawa aja, itu boleh aja, ada masalah. Karena itu ada hubungan keluarga, nah, hubungan abah lawan anak. Karena abah lawan anak ini murni darah daging kuitan. Nah beda jajin kada jadi boleh aja nih tuh. Mahibahkan misalnya abahnya lawan anak nih berapa ratus ribu hektar tanah misalnya. Orang sugih kada jadiin ya sabarataan separuh aja, nanti boleh nggak itu. Kalau nya kuitan ke anak tuh boleh. Atau kai sama aja, kalau kai ke cucu sama aja itu betulnya. Titik disitulah. Tapi mun ka urang kada kawa kada jadi karena ini kada ada hubungan keluarga, apalagi sudah serah terima sudah berakad. Adapun arti sedekah yaitu memberi dari orang yang dipandang mulia kepada orang yang hina. Nah orang yang tertinggi derajat nih, makanya biasanya kan sedekah ini orang yang menerima ini inya hendak. Orang tuh menghendaki itu sudah hina sebenarnya menurut pandangan Allah Ta'ala. Kita tuh melihat ada sebelum motor lalu hendak, melihat rumah orang hendak, melihat bini orang hendak. Nah ini tanda bahwa kita tuh hina. Kenapa hina? Ada hubud dunia di dalam hati. Nah, apalagi bakarinah berjalan minta sedekah. Kecuali tapaksa lah, amun kada tapaksa ada aja yang dimakan minta sedekah itu sudah hina dalam pandangan agama orang itu, karena menandakan inya tadi ada hubud dunia. Nah
Jadi kita hati-hati juga orang minta sedekah tuh kadangnya sugih pada kita. Nah, tuh sudah pernah ulun selidiki dulu. Pernah ulun menyelidiki yang dasar bujur sekalinya. Nah, ini termasuk orang yang hina ngarannya. Kenapa hina aja? Ada hubud dunia di hatinya. Nah, jadi sedekah yaitu memberi dari orang yang dipandang mulia. Kenapa orang memberi itu mulia? Karena inya bersifat pemurah lalu jadi mulia. Kenapa orang yang hina menerima sedekah atau hina? Karena inya menghendaki tadi. Nah, ninto. Seperti datang seseorang yang miskin ke rumah orang yang kaya meminta-minta misalnya, maka diberinya sedikit makanan kepadanya, maka dinamakan sedekah narannya. Amun miskin datang tuh meminta-minta, kita bari misalnya bares segudang, tuh lain sedekah. Lain sedekah tuh hibah narannya, sebab banyak nilainya. Nah, dan arti hadiah pulang. Nah, jadi sedekah jelas sudahlah. Dan hadiah pulang yaitu memberi dari orang yang di bawah derajatnya kepada yang di atas. Nah, seperti murid memberi gurunya. Nah, itu hadiah ucapannya. Atau anak memberi ibunya, mamanya. Mak ulun berhadiah lawan pian. Ngapa aja? Kukuit gigi mah aja. Nah, pian lagi bila makan indah mencari kukuit gigi, ulun hadiahkan kukuit gigi aja. Setahunan memberi kuitan kukuit gigi nam. Nah, itu dinamakan hadiah narannya. Dan keduanya itu tidak diwajibkan akad dan dalam menerimanya. Nah, itu dalam menerimanya. Jadi kada wajib akad. Kalau hibah wajib tadi akad karena resmi itu. Kenapa? Karena nilainya banyak. Kalau sedekah ini bah julung menerima ya sudah. Atau andak aja gitu bertulisan halal dia. Nah, artinya siapa yang andak ambil. Nah, itu. Kenapa? Kada wajib akad kan nilainya sedikit juga kada banyak. Kada banyak. Nah, itu jadi jelas sudah bilainya infak lain lagi. Kalau infak ini lebih umum. Biasanya infak ini untuk kepentingan orang banyak. Infak narannya. Cuma secara kata-kata infak itu membelanjakan harta untuk kepentingan kemaslahatan orang banyak atau untuk kepentingan keluarga kita juga. Infak narannya. Batu tukar ke pasar, baras, iwak, sagan dibawa balik ke rumah, infak juga nih. Atau batu tukar ini segala macam sagan dibawa ke masjid, infak juga. Atau membayarkan lampu listrik, infak juga. Membayarkan banyu listrik, infak juga. Nah, membayarkan apa misalnya infak juga. Membelanjakan harta untuk kepentingan orang lain. Bisa anak, bisa bini. Nah, itu disebut infak narannya. Jadi itu secara umum. Luqatah. Nah, luqatah ini mendapat benda yang tercicir. Nah, mudah-mudahan ya kalau pergi seseorang kuli misalnya kepada pekerjaannya, tulak seorang kuli menuju gawian, di tengah jalan ia mendapat sebuah pena, pulpen ya kita. Nah, boleh ia mengambilnya dan boleh pula ditinggalkannya, artinya kada mengambil. Nah, jadi di sini ada dua hukum lah. Kita melihat, ada pulpennya pulpen yang bermirik larang ya kalau. Nah, tulisannya gini, apa tulisannya? Tulisannya Abraham Lincoln ya tulisannya. Berarti larang pulpennya tuh kalau Abraham Lincoln itu tulisannya. Nah, antara dua pilihan kita. Boleh mengambil, boleh kada. Bila kita mengambil, nah lalu berkelanjutan hukumnya. Tapi kalau kita tinggalkan, kada ada masalah lagi. Melihat duit di masjid, boleh mengambil, boleh kada. Kalau kita lihat akan aja, kita putus hukumnya lawan duit itu, kada ada lagi tindak lanjutnya. Tapi kalau kita ambil, nah lalu situ ada tanggung jawab kita. Nah, tetapi mengambil itu lebih baik jika dia orang yang kepercayaan. Nah, itu pulang. Bila kita ini orangnya kada betah menggunakan sembarangan, mau menyimpan akan terpercaya, kitanya nih ambil aja dah. Sebab siapa tahu diambil maling kena. Nah, itu.
Tapi mun kita kulir bertanggung jawab, gana akan dia ingat melihatnya jangan mencapai yang sudah tercapai. Nah, ini nenek, sudah terangkat tercapai, tanggung jawab kita tuh ada kena tanggung jawabnya di bawah sini, belum lagi nah. Jadi dua tuh kita memahami dulu, bila kita kadawani bertanggung jawab, jangan diambil dilihat saja. Atau supaya alih tanggung jawab ke orang, kita kiau kaum. Nah, kaum tuh duit nah. Nah, kalau kaum ambil, maka kaum yang bertanggung jawab. Nah, itu caranya. Kayak itu. Jadi ambil dulu, lihatkan dulu kau ambil kada. Lu sudah mengambil, nah pian kau main lah. Yang bertanggung jawab mikirkan tuh kayak caranya. Nah kayak itu caranya. Amun sidin belum mengambil, di sini tahu juga hukumnya aja sidin. Hadang dulu jo sidin mengalih aja nih sidin diambil. Jadi sama-sama melihat maniring. Kalau kau maniring, pian maniring juga no jo. Nah ini kada mau nang kayak itu. Kiawai ano katu masingkit. Katu masingkit kada tahu. Apa nih? Oh sidin mengambil langsung. Nah pian katu masingkit teh yang berpikirkan menunggu mencari mana orang ampunnya. Nah kayak itu. Jadi rukunnya ada 3 perkara. Yang satu, yang mendapat syaratnya itu mukallaf. Namun kita hendak mengambil, syaratnya kitanya mukallaf. Arti mukallaf balik berakal. Jika yang mendapati seorang anak, wajib atas walinya yang mengambil tanggung jawabnya. Nah, sekalinya anak kita bukan anak kita mengambil, anak siapa? Anak Amang Iyan misalnya. Amang Iyan yang bertanggung jawab. Yang memikirkannya duit itu, yang duit tercicir tadi nih. Nah, itu. Sebab anak Amang Iyannya belum mukallaf lagi, belum balik berakal. Nomor 2, jadi syarat pertama yang mengambil barangnya itu yang tercicir tadi nih. Ini barangnya umum apa aja lah, tasar aja, termasuk mobil apakah. Nah, enggak. Jadi pertama syaratnya yang mengambil ini mukallaf dan terpercaya tadi ya. Kalau yang ketiga, benda yang didapat, ada bendanya yang didapat, benda yang tercicirnya ada. Benda yang tercicir kada ada itu kan tidak usah dipandi-pandir. Yang ketiga, pekerjaan mengambil dari yang mendapat. Nah ini pentingnya nih, ada sudahnya mengambil, amunnya belum mengambil hanya aku mencangangi aja belum bertanggung jawab lagi. Ada sudah pegawaiannya mengambil, mengangkat, apalagi mau ke kantong misalnya. Nah berarti siap sudah bertanggung jawab melaksanakan kewajiban-kewajiban. Dan disyaratkan boleh mengambil itu seperti, nah ini mengambil barang tercecer. Di mana andaknya? Di tengah jalan kah, di pasar kah, di masjid kah, atau di sekolah-sekolah kah. Jika mendapati benda itu di rumah, nah titiklah situ. Jika mendapati, ini kisah bahasa, jika mendapati benda itu di rumah orang, tidak harus mengambilnya. Jangan diambil, masuk ke rumah kawan, ambil aja sebuting, barangnya nampak kah sebuting itu? Tercicir nih ya. Pada tercicir lain, penuh orang di rumah orang yang tercicir bang. Dan diwajibkan tiap-tiap yang memungut benda itu, nah ini namanya efek ke depan dari tanggung jawab yang orang yang mengambil. Diwajibkan tiap-tiap yang memungut, orang yang mau mengambil ini memungut benda itu memeliharanya. Nah, menyimpan ya kita dulu di dalam tempat yang baik lagi kuat. Jadi wadah menyimpan barang yang tercecer itu aman, itu maksudnya. Arti aman tuh Pak. Simpani penurang. Anggaplah misalnya kan emas 1 kilo yang tercecer itu. Nah, kan ini kada betah hancur, kada betah buruk ya kalau simpan aja di tempat yang aman. Kenapa? Emas 1 kilo yang gugur. Dan wajib diumumkannya, dikhabar-khabarkannya kepada masyarakat umum setahun lamanya. Nah jadi ini bendanya dulu pertama lambat hancur lah. Nah kayak emas tadi 1 kilo gugur, kada tahu kita ampunnya siapa di jalan, banyak orang, maka jalan umum ini kan ada orang mungkin dari Banjar, dari mana, kada tahu kita. Nah mau umumkannya itu kalau nya di wilayah kampung ya di masjid, di tempat umum, atau di pasar, atau di manakah. Nah di tiap hari Jumat kah misalnya mau umumkannya, wajah orang tak kumpulan seminggu sekali sampai setahun.
Tapi mungkin kita sekali mengumumkan langsung ada orang yang mencari, itu ada masalah lagi. Ini diumumkan terus ada 7 yang mencari sampai 1 tahun, dihitung harinya. Mun sudah 1 tahun boleh kita memakainya. Maka emas sekilo lih. Nah, alhamdulillah. Jadi sambil mengumumkan tuh berniat mudahan jangan ada yang mengakuinya kita. Jika benda itu barang yang kuat lagi mahal harganya. Kuat itu artinya kada beburukan. Lagi mahal pulang harganya, kayak emas sekilo tadi. Nah, maka cara mengumumkannya, nah disebutkan namanya. Oh, ini ada emas sekilo misalnya. Atau kada usah disambat sekilo, ada emas. Baratnya antara 1 kilo, 2 kilo atau 3 kilo. Nah, itu kita jangan jual terang-terangan. Dan setengah daripada sifatnya disebut, ini cara mengumumkannya. Setengah daripada sifatnya, emasnya misalnya berbentuk gelang misalnya, padahal ada kita sambat mereknya apa, anunya apa ya, kalau betul pulang kayak apa ukirannya kada kita sambat tuh. Karena bila ada orang yang mengakui, kawa kita manakuni, sebab jangan-jangan itu mengakui itu palsu. Nah, jadi ujar orang tadi itu emasku aja. Jadi kita napa cirinya? Galang lo kok aja. Nah, napa ada tulisannya di situ? Kada ada aja. Nah, berarti marampotnya. Padahal ada tulisannya. Tulisannya Abraham Lincoln tadi. Nah, nya kada tahu mencakanya bujur puninya, tahu ada tulisannya. Nah, sekalinya ini bujur yang ada tulisannya aja. Nah, napa aja kita tulisannya? Kada ingat ulun aja. Nah, berarti dustainya. Berarti mengaku aja sebenarnya. Jadi kita boleh mengumumkan, tapi jangan detail benar ciri-cirinya. Secara garis-garis besarnya aja. Amun detail benar, karena datang mengaku pas. Nah, tapi pulang kalau wayah ini hendak lebih detail lagi. Kalau emas itu kan mana anu surat-surat pian misalnya. Nah, nih tuh, nang kayak itu tuh. Tapi bisa aja alasannya kan surat-surat itu kan bekas kebakaran, misalnya habis hilang, kada jadi alasan kuat ya. Kalau itu bisa aja nih itu diterima. Jadi yang paling jelas lo ciri-ciri emas yang dibentuknya itu apa, jangan seberataan dijelaskan. Telah hilang emas aja kita antara 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Hah, ya kalau jadi orang datang, emasku hilang aja berapa? Kita sambat 3 kilo aja, salah aja kita. Hah? Sekalinya datang pulang seikong, emasku hilangnya berapa? 2 kilo aja, salah aja kita. Datang pulang seikong, emasku hilang aja berapa? 1 kilo, salah aja kita. Ketiganya ini bakawan aja nya. Kita tahu bang, bakawan aja. Sekalinya berapa? Kita kada berdusta. Jadi kita antara 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Padahal sebujurnya 1,5 kilo. Ya kalau kada berdusta, kita antara 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. 1,5 kilo masuk di situ ya kalau. Nah, jadi biar bertiga berempat kayaknya yang berjanjian berlain-lain kata-kata, tetap kita kawa mengantisipasi mana yang berdusta, mana yang kada. Nah, kayak itu caranya. Jangan diungkai emasnya, ini siapa yang hilang emas, ini siapa ini siapa ini lihat dulu aja. Nah, luput ini kada pintar ini. Ada salah itu caranya. Karena ini nilainya berharga, banyak ini yang mengakui. Nah, itu. Jadi wajib dihabar-habarkan kepada umum 1 tahun lamanya. Jika benda itu barang yang kuat, lagi mahal harganya, dan disebutkanlah cara mengumumkannya dengan namanya disebut apa, emas dan setengah daripada sifat-sifatnya, kada seluruhnya tuh. Dan jika benda itu sedikit nilainya, sedikit saja harganya, napa? Walaupun tahan lama tapi nilainya sedikit. Ruku sakutak dibuka 3 bilah aja juga isinya, walaupun sakutak sambatannya dibuka 3 bilah, kan nilainya sedikit benar. Satu dulu lah. Atau makanan yang lekas binasanya, wadai untuk atau roti pisang saplastik dibuka 3 biji juga sambatannya saplastik. Nah, jakitan ini tunggu 1 tahun kan, basi tunggu 1 tahun. Nah,
Nah, maka cukuplah menghabarkannya, dihabarkan juga sampai kepada masa melepaskan oleh orang yang keciciran itu. Maksudnya di sekitar yang hilang itu aja. Dan cukup kita sekali dua kali aja, kadu sama madang setahun. Nah, apa ini aja dimakan kalau untuk tadi. Makan aja, tapi berniat bila ada yang mengambil diganti. Atau bila ada yang mengambil kita kata kau mengganti, bapak dah minta rila. Nah, boleh aja nang itu. Nang kayak rokok tadi nih, hilang tercicit, kita lihati ada 3 bilah. Nah pas benar aja aku pahit liur aja. Pas benar dasar rezeki bujur nih aja. Nah, berniat dulu. Pertama dulu kita umumkan secara wilayah yang standar aja tuh. Paparak situ aja. Cil anu uruku siapa nih? Cil paparak situ aja kada usah yang mudah kayak meluas Palangkarayaan, bila uruku 3 bilah tuh. Nah, sang paparak situ aja. Nah, imbah nintup pian duduk kayak mencongkong minta korek api lawan di warung pian isap pai langsung 3 bilah tadi. Nah, sambil berniat bila ada yang mengambil ku ganti. Atau bila ada yang mengambil juga aku duit kada ganti, aku minta rila. Nah, dan yang ketiga berniat mudah-mudahan kada ada yang mengambil. Nah, ninta mun kada ada mengambil hak asik. Asal kada ada bujur kada ada mengambil, tapi syaratnya kita sudah mengumumkan. Kita sudah mengumumkan dan orang kada ada mengambil hak kita. Nah, makanya pian amun nyandu bade dahulu aja bila ada barang tu bade dahulu aja mengambil. Amun wani bertanggung jawab kayak tadi. Nah, itu. Amun yang barangnya pang tadi kan yang kuat nilainya pulang larang. Nah, itu tunggu setahun kita umumkan dulu, jangan selama sebelum setahun jangan digunakan barang orang. Tunggu setahun, catat tanggalnya. Tiap hari Jumat umumkan. Nah, tiap hari Jumat umumkan. Di pasar umumkan. Tapi caranya tadi detail-detailnya jangan selengkapnya. Nah, sampai setahun kada ada juga yang bujur-bujur pas yang mengakui orangnya ampunnya. Nah, dasar kada ampunnya bujur yang mengakui, maka boleh kita menggunakannya. Tapi dengan niat, ternyata 1-2 tahun kemudian ada yang mengambil, ternyata itu asli pemiliknya, kita ganti. Maka itu. Amun kita kada sanggup mengganti, minta ridha. Tapi sambil berniat yang kedua, mudah-mudahan sudah setahun ini kada lagi orang mencari. Nah, maka amas pulang 1 kilo. Nah, itu. Sekalinya dia kada mencari juga rezeki kita tuh. Tapi syaratnya diumumkan taruh selama 1 tahun. Nah, itu. Tercecer. Apa tuh? Putri Indonesia tercecer kayak apa nih? Siapa ampun lakinya nih? Nah, kayak apa caranya? Nah, ini kan dosa menghadang setahun, mungkin bisa bocap di mana rumahnya ya kalau dosa menghadang setahun, kalau bang diikat di rumah, kan nyawa setahun aja dulu aja. lain ini benda lah, lain yang kau buka itu lain. Apabila benda itu tidak ada yang mengakuinya, sudah selama 1 tahun, atau tadi benda yang ringan tadi, yang nilainya rendah, atau makanan yang mudah rusak, nah. Kada ada yang mengakuinya, boleh yang mendapati itu memakainya. Nah, ya kalau gugur pindah gagah dalam plastik sekalinya haruan. Nah, ya kita alhamdulillah. Tapi umumkan dulu, jangan diumumkan. Amun kita kada mengumumkan, itu termasuk ngambil hak orang darahnya. Umumkan dulu. Tapi karena haruan ini kan lakas binasa, kada kau lambat jadi wakaring jagarnya muntah jamur ya kalau. Nah, jadi kita umumkan di sekitar situ aja. Nah, cil. Sambil berdoa mudahan kada ada ampunnya makaunya ya Allah. Cil, siapa nih anu kada ada kah? Nah, kada ada, langsung siang situ. Kada apa-apa, boleh aja memakainya. Tapi berniat bila ada datang acil ijaz soalnya ampunnya diganti atau minta ridha begitu. Dan kemudiannya. Nah, dan jika kemudiannya bacanya lah, jika bukan juga atau bilangnya juga lalu salah memaham. Kalau jika, nah nyaman dipaham. Dan jika kemudiannya didapat yang mempunyainya itu, nah imbah sudah habis haruannya, sekalinya datang acil ijah.
maka didapat yang mempunyainya wajiblah mengembalikannya. Sama kayak sudah setahun tadi juga. Kita ulah rumah sekalinya sudah yang sekilo tadi tuh. Sekalinya 2 tahun kemudian datang orangnya. Pas pulang asli pemiliknya, setelah kita diciri-ciri dasar iya ampunnya ini wajiblah kita mengembalikannya jika masih ada barangnya atau membayar nilai harganya. Nah, itu. Amasnya tadi kan sudah terjual jadi rumah, berarti nilai harganya dibayar. Nah, jika telah binasa maka hukumnya itu sunnah atas orang yang dipercayai tadi. Nah, itu. Jika telah binasa barangnya, maka hukumnya itu sunnah atas orang yang dipercayai. Maksudnya barangnya tadi kayak haruan tadi binasa, ambil aja langsung siang ya, boleh aja. Tapi lah yang kayak setahun tadi tuh misalnya, setahun kita menyimpan barang tadi, memang nilainya larang lah, tapi ada ungkus menyimpan itu. Jadi setelah setahun kemudian kadada, ya kalau imbah 2 tahun kemudian ada orang mencari. Nah, kita kan menyimpannya lawas toh. Nah, maka kita boleh di situ bahujah aja kita. Nah, ayo aja kebulikakan nih gimana nyawa bayar ungkos nilai setahun ini nah. Mun handak tuh boleh nang kayak itu. Tapi kita kada dapat pahala lagi kalau kayak itu. Yang tadi kan sunnah menyimpankan. Artinya kita berbuat baik asli. Nah, tapi mungkin kita hendak minta upah karena kita menyimpankan, itu boleh. Nah, kayak itu. Kalau kita niatnya tadi menyimpankan sudah. Nah, jelas saya itulah. Nah, kalau barangnya tadi udah hancur, itu dimakan aja langsung ada apa-apa. Lakit pulang lakit. Nah, lakit tadi kan luqatah tuh ya, yalah luqatah lah. Mirip sedikit lah yang tadi luqatah barang yang tercecer. Kalau lakit ini mendapati kanak-kanak yang dibuang. Nah, berarti mulai bahari sudah kanak dibuang ada. Dan tidak diketahui siapa walinya. Timbul ada menangis di pelatar ada kanak-kanak. Nah, jika mendapat kanak-kanak yang demikian, baik di tengah jalan atau di pintu masjid, diwajibkan atas kipayah. Arti kipayah ini bila sudah ada yang mau urus, kita bebas sudah. Tapi kalau ada yang mau urusnya berdosa tuh, yang kan anak. Maka atas kipayah, maksudnya fardu kipayah di dalam kampung itu mengambil dan memeliharanya. Nah, ada salah satunya bisa tutuha kampungnya kah? Bisa orang sugihnya kah? Atau misalnya irtinya kah? Atau lurahnya kah? Atau siapakah? Nah, itu dipelihara oleh orang yang kepercayaan juga, terpercaya orangnya. Dan belanjanya itu ungkusnya aja kita ungkus maharagun itu nah diusahakan oleh ketua kampung. Cara ibarat kita tuh irtinya kada berduit aja misalnya. Nah, bapak dirai dimusyawarahkan atau uang dari Baitul Mal kas negeri. Nah, julung ka departemen sosial misalnya atau panti sosial misalnya. Nah, itu. Jika ada itulah atau bila kada dapang atas yang kaya daripada orang Islam. Nah, mun kas negara kada ada jua misalnya di kampung tuh siapa paling sugih itu yang mau ngkosi. Tuh kalau ada kaluannya ini bendanya nih anak yang kada tahu siapa walinya dibuang mungkin besengaja dibuang atau tak pisah misalnya. Nah, ini itu diharago sambil diumumkan anak siapa. Nah, itu. Wadi'ah minta simpankan harta. Nah, ini lain lagi lah. Ini bakarinah kita tahu siapa ampunnya. Tapi orang ini minta simpankan harta. Jika seseorang memiliki satail emas, satail itu sagenggam, sabakul kan benernya kadut tuh apa tuh? Kadut yang halus tuh. Tail ngarannya. Satail emas berarti banyak nih, anggap 2-3 kilo juga. Tetapi dia tidak mempunyai penyimpanan yang kuat. Kadada bisi penyimpanan yang kuat, seperti bisi kadada di rumah. Nah, bisa hilang nih. Nah, maka datang ia kepada salah seorang jirannya atau tetangganya yang mempunyai demikian. Arti mempunyai demikian, mempunyai tempat yang aman, tempat penyimpanan yang aman, lagi dipercayainya.
menyimpankannya. Orangnya berisi sumber daya untuk menyimpannya, bisi tempat yang aman, rumah ganal aman misalnya. Nah, imbah itu pulang orang jadi percaya untuk menyimpankan. Kita ini menyimpan kalau kopinya hilang, maka bamaling benar di kampung itu misalnya, maka kita intasi penakan lawan pembakalnya waling kedua nih di pulau Sasingut saja gini waling anu mengitir sudah lawan si pembakal nih misalnya nih. Nah, minta si penakan pembakal. Nah, maka disunahkan bagi orang yang dipercaya itu menerimanya. Nah, jadi hukum menyimpankan apabila inya tadi mampu menyimpankan di tempat yang aman dan inya terpercaya, ada orang yang minta simpanakan, sunnah kita menerima. Orang misalnya hendak madem ke manakah, minta simpanakan amas, dibawa kan ngalih juga dibawa. Ini kisah yang ada bank, ini ada bank sudah ya kalau. Nah, wadiah ini kalau ini ada banknya, bank menyimpankan menitip ya kita. Terkadang ada pula wajib jika dihajatkan benar. Nah, kadangkala kita tuh menyimpankan barang orang tuh hukumnya wajib bila dihajatkan benar. Yang demikian itu setengah daripada tolong menolong. Seperti sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu fi aunil 'abdi madamal 'abdu fi auni akhihi." Allah itu tetap menolong hambanya selama hamba itu masih menolong saudaranya. Nah, rukunnya, rukun wadiah ini ada 4 perkara. Yang pertama, yang meminta simpankan. Yang kedua, yang menyimpankan, ada orangnya. Disyaratkan keduanya itu, baik yang minta simpankan maupun yang menyimpankan, mukallaf. Arti mukallaf itu akil balik. Yang ketiga, ada bendanya yang disimpankan. Yang keempat, lapas akad dari keduanya. Nah, wajib akad jo nih. Simpanakan cila benda ulun ih ja, kena aku nyimanakan ya. Akad sudah tak? Wadiah itu adalah atas amanah. Nah, jadi menyimpankan ke orang tadi itu sifatnya amanah. Arti amanah ini dipercaya. Tidak mengganti jika barang itu binasa. Asal bukan kelalaian yang menyimpan lah. Nah, arti kada mengganti jika barang itu binasa, misalnya kayak inilah pian minta simpanan amas 5 kilo di rumah ulun simpanan karena ulun ada tempat penyimpanan yang kuat, misal sekalinya banjir tenggelam hatap, nah rumahnya gin hancur, amasnya tuh takipai kemana-mana kah, pati-patinya takipai-kipai juga, banjir benang ganalnya tuh misalnya. Nah, ini sebenarnya kada kesalahan ulun dan ini bukan kelalaian ulun, maka ulun kada wajib mengganti walaupun bendanya tadi hilang, melainkan dengan taksirnya, kecuali ulun sengaja lalai. Arti taksir itu dihilangkannya. Nah, tuh hak itu andak di setelah dal andak hak itu melacung ke tengahnya tuh. Nah. Jadi dihilangkannya. Nah, andak amas tadi pelatar. Berarti kan kita yang lalai naranya, maka wajib kita mengganti kelalaian kita. Seperti menyimpannya tidak di tempat yang layak dengan dia. Kada layak. Apabila yang punya benda itu mengambil, hendaklah diserahkannya pulang. Nah, itu datang orang mengambil, ulun mengambil yang ulun dulu minta simpankan pian ya, julung. Nah, jangan rasasin asik kayak pun kita. Ada aja nyawa lo kok anu jan ini kan sudah setahun nih ya, bisa jadi pun aku nih ya. Itu bab luqatah. Tadi yang barang tercicir tadi, kata kopian mengaras nih orang minta simpankan. Nah, jika tidak ternyata orang minta misalnya. Jika tidak, nah karena kalau ia binasa, tidak tuh maksudnya orang tuh kadang mau menjulung, kenapa? Bendanya hilang binasa. Nah, binasa tuh rusak maksudnya atau hilang, maka wajib menggantinya. Nah, berarti kan kelalaian dari orang yang menyimpan. Nah, cuman ini karena ini menyimpankan, berhak juga orang yang menyimpankan ini seandainya inya menuntut upah boleh lah. Jadi ujar yang menyimpankan, ayo yakin aku menyimpankan, tapi sudah kalau menuntut upah itu sebatas keperluan lah. Ujar yang menyimpankan nih, ayo yakin aku menyimpankan, tapi nyawa bayarlah seini atau boleh itu. Nah, amun sudah jadi usaha, maka sudah kada jadi bapahala lagi, jadi usaha narannya. Apalagi kita sengaja melarangkan pembayarannya. Nah, kalau kita sekadarnya aja masih bapahala. Kalau kita sekadar minta upah karena kita kan kata berduit juga misalnya menjagakan barang ini, nah karenalah upahnya seini aja kita. Nah itu boleh, itu menuntut upah nanti boleh.
maka itu wadiah deranya. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.